Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan kali ini, kita akan membahas mengenai tantangan fisiologis dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Dian Pengestuti, Nadifa Hafsa, dan Wahyu Putri Ambar Harum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan dan laktasi dan juga terkait dengan obesitas. Pertama, kita akan membahas mengenai kebutuhan gizi selama masa kehamilan dan laktasi. Nutrisi selama kehamilan. Nutrisi yang diperlukan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan ibu dan janinnya. Berbagai proses adaptasi berlangsung dalam tubuh ibu untuk meningkatkan efisiensi penyediaan nutrien. Pertambahan kebutuhan energi utamanya terjadi pada trimester 2 dan 3. Jika kebutuhan gizi ibu tidak terpenuhi dengan optimal, maka akan menghambat tumbuh kembang bayi dan juga mengganggu kesehatan si ibu hamilnya. Lalu nutrisi selama menyusui. Status gizi ibu tidak terlalu mempengaruhi volume ASI atau kandungan makronutrien dalam ASINya selama minggu-minggu pertama menyusui. Akan tetapi, ibu menyusui yang kekurangan gizi juga tidak dapat mempertahankan jumlah nutrien yang sama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menurut Pitasari, kebutuhan energi yang harus dipenuhi oleh ibu yang menyusui berupa energi, lemak atau asam lemak, karbohidrat, asam folat, dan asam askorbat. Berikutnya yaitu anjuran gizi untuk kehamilan dan laktasi. Gizi untuk kehamilan yaitu membutuhkan karbohidrat sebesar 50-60% dari total energi yang dibutuhkan. Lalu untuk kebutuhan protein ibu hamil sekitar 17 gram per hari. Kebutuhan energi yang berasal dari lemak juga sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi total per hari. Vitamin dan mineral diperlukan secukupnya. Lalu untuk kebutuhan air disarankan ibu hamil menambah sebanyak 500 ml dari kebutuhan umumnya yaitu 2 liter per hari. Untuk kebutuhan zat besi lebih tinggi daripada sebelum hamil karena untuk meningkatkan massa hemoglobin pada tubuh ibu dan janin. Kebutuhan total selama kehamilan diperkirakan 1000 mg. Lalu untuk jumlah asam folat yang dibutuhkan sekitar 4 mg per hari. Dan kebutuhan kalsium bagi ibu hamil sendiri itu sebesar 1000 mg per hari selama kehamilan. Lalu gizi untuk laktasi yaitu tambahan sebesar 1,9 sampai 2,4 tergantung dari fase dalam masa menyusuinya. Peningkatan asupan nutrien sesuai dengan asupan gizinya. Peningkatan asupan nutrien yang banyak untuk disekresikan ke dalam ASI berupa kalsium, fosfor, magnesium, zinc, folat, vitamin A, dan vitamin C. Selanjutnya yaitu kandungan gizi ASI dan susu formula dalam kaitannya dengan kebutuhan gizi bayi. Komposisi ASI menjamin bahwa ASI ini mudah dicerna dan diabsorpsi. ASI juga mengandung faktor perlindungan yang bersifat kritikal pada kehidupan bayi ketika kekebalan tubuhnya belum berkembang dengan optimal. Kandungan gizi dalam ASI sebenarnya berbeda-beda pada setiap ibu, tapi pada umumnya sama. Selain manfaat gizi, terdapat juga berbagai manfaat lain yang menyusui bayi itu untuk bayinya dan bagi ibu bayinya. Untuk bayi, ASI dapat mengurangi resiko terkena infeksi, utama infeksi saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Juga memperbaiki perkembangan kognitifnya. Untuk ibu, terjadi masa anovulasi yang dapat membantu menjarangkan kelahiran dan penurunan risiko kanker payudara. Kandungan gizi pada ASI yaitu ada karbohidrat. Di ASI ini terdapat kandungan laktosa yang hampir 2 kali lipat daripada susu formula atau susu sapi pada umumnya. Lalu ada juga protein, lalu juga ada lemak, omega 3 dan omega 6 yang merupakan bagian utama untuk pembentuk jaringan saraf dan retina mata. Lalu ada vitamin seperti vitamin A, B, C,
D, dan E, dan ada mineral terutama kalsium. Selain ASI, susu formula juga berperan dalam membantu tubuh kembang bayi. Namun, pemberian susu formula tidak dianjurkan untuk bayi yang rentan. Kandungan dalam susu formula ini yaitu ada lemak dengan kadar lemak antara 2,7 sampai 4,1 gram tiap 100 ml. Kadar proteinnya berkisar antara 1,2 sampai 1,9 gram tiap 100 ml. Kandungan karbohidratnya ada 5,4 sampai 8,2 gram tiap 100 ml. Ada juga mineral, vitamin, lalu juga ada kandungan zat tambahan dalam susu formula seperti DHA. Selanjutnya yaitu proses pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi. MPASI merupakan proses transisi dari asupan yang semata berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Alasan untuk memperkenalkan MPASI yaitu yang pertama, untuk mendapat penyediaan energi dan nutrien agar kebutuhan pertumbuhan terpenuhi. Lalu menyediakan zat besi karena cadangan yang disuplai sewaktu lahir telah menyusut. Lalu simulasi perkembangan gerakan tangan ke mulut. Lalu juga agar anak mampu mencerna, mengabsorpsi, dan mengekskresikan makanan lain. Lalu perkembangan keterampilan sosial seperti makan bersama keluarga. Lalu juga agar anak memperoleh kemampuan membedakan rasa. Skema yang disarankan untuk penyapihan dilakukan secara bertahap karena sesuai dengan bertambahnya umur, perkembangan, dan kemampuan bayi menerima makanan. Untuk tahap pertama, biasanya terdiri dari satu jenis makanan yang lumat atau yang dihaluskan. Lalu untuk tahap yang kedua, biasanya makanan yang dihancurkan dan bergumpal agak kasar, contohnya seperti daging cincang, ikan, keju, sayuran, dan buah. Dan untuk yang tahap ketiga, finger food atau makanan yang dapat dipegang dengan jari dan biasanya diberikan mulai dari usia 7 bulan seperti biskuit bayi, roti bakar yang dipotong, dan lainnya. Perkenalan yang terlalu dini dapat meningkatkan reaksi alergi karena belum sempurnanya saluran cerna dan mungkin berhubungan dengan peningkatan resiko infeksi serta obesitas. Namun jika perkenalan yang dilakukan juga terlambat, fase perkembangan kemampuan mengunyah juga akan terlewatkan sehingga terjadi kegagalan pertumbuhan akibat ketidakcukupan gizi. Berikutnya yaitu kebutuhan gizi selama masa kanak-kanak dan remaja. Seperti yang terlihat dalam tabel, faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan kebutuhan gizi remaja yaitu aktivitas fisiknya. Remaja yang aktif dan banyak melakukan olahraga memerlukan asupan gizi yang lebih besar dibandingkan yang kurang aktif. Seperti yang dianjurkan oleh WHO, rata-rata konsumsi energi makanan sehari adalah 10-15% berasal dari protein, 15-30% dari lemak, dan 55-75% dari karbohidrat. Masalah yang berhubungan dengan gizi buruk pada anak. Yang pertama yaitu berat lahir rendah. Berat lahir rendah kurang dari 2.500 mungkin terjadi karena bayi lahir prematur atau mengalami pertumbuhan janin terhambat dan kecil saat masa kehamilan. Yang kedua yaitu kegagalan pertumbuhan. Pertumbuhan pada bayi dan anak kecil yang biasanya dicatat berdasarkan berat badan harus mengikuti suatu garis persentil pada grafik pertumbuhan standar. Kemudian yang ketiga yaitu berat badan berlebih atau obesitas. Prevalensi berat badan berlebih dan obesitas telah meningkat pesat di kalangan anak-anak di seluruh dunia seiring dengan kecenderungan umum peningkatan obesitas pada semua kelompok usia. Kemudian terdapat keterkaitan antara perkembangan janin dan risiko penyakit di kemudian hari. Kemampuan ibu menyediakan nutrisi bagi janin bergantung pada yang pertama yaitu perkembangan dan kemampuan dirinya untuk mempertahankan aliran darah yang cukup ke uterus, kemudian kualitas perkembangan plasenta dan aliran darah dalam tali pusat, kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan janin yang mana berperan dalam meregulasi suplai nutriennya.
Definisi berat badan berlebih dan obesitas. Berat badan berlebih dan obesitas dapat didefinisikan sebagai akumulasi lemak tubuh secara berlebihan. Pada pria, kandungan lemak tubuh yang sehat mungkin berjumlah sekitar 15% dari keseluruhan berat badan, sedangkan pada wanita mungkin 25%. Nah, perbedaan kadar ini mencerminkan perbedaan hormonal dan kebutuhan antar jenis kelamin. Perubahan fisiologis yang berlangsung dalam proses penuaan dan dampaknya bagi status gizi. Sejumlah perubahan fisiologis yang berlangsung dalam proses penuaan, meskipun laju dan besarnya perubahan tersebut berbeda-beda pada setiap orang. Nah, perubahan yang terkait dengan kondisi medis dapat berdampak pada status gizi atau mungkin disebabkan oleh penyakit atas pengobatannya. Yang pertama yaitu berkurangnya mobilitas muskuloskeletal, sansiralasi, darah respirasi, serta kelebihan berat badan. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi kognitif, yaitu gangguan kognitif dan demensis. Yang ketiga yaitu gangguan jiwa, meliputi depresi atau termasuk depresi reaktif setelah kehilangan orang yang mereka cintai, penyakit mental, serta kecanduan alkohol. Kemudian ada faktor sosial yang termasuk status finansial, jenis tempat tinggal, akses ke toko dan fasilitas, kesadaran akan komposisi hidangan yang baik, tingkat pendidikan, atau keterampilan memasak juga dapat mempengaruhi asupan makanan. Prevalensi global telah meningkat drastis di sebagian besar negara selama 20 tahun terakhir. Nah, kini terdapat lebih banyak orang yang memiliki berat badan berlebih ketimbang penderita gizi kurang di seluruh dunia. Poin pertama yaitu gabungan berat badan berlebih dan obesitas kini dialami oleh sekitar 65% pria dan 56% wanita di Inggris. Angka tersebut menunjukkan peningkatan prevalensi sebanyak 2 kali lipat pada wanita dan 3 kali lipat pada pria sejak tahun 1980. Poin yang kedua yaitu obesitas dialami oleh 22% pria dan 23% wanita di Inggris. Kemudian insidensi berat badan berlebih dan obesitas meningkat di kalangan anak-anak serta remaja. Kemudian secara umum obesitas meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Prevalensi obesitas lebih sering pada kelompok berstatus sosial ekonomi rendah di negara barat. Akan tetapi di berbagai belahan dunia seperti India, obesitas lebih banyak ditemukan pada kelompok yang taraf hidupnya lebih tinggi. Kemudian dari segi kesehatan masyarakat, kecenderungan ini mengkhawatirkan karena diiringi oleh peningkatan resiko penyakit yang terkait dengan obesitas. Kemudian obesitas berpengaruh langsung terhadap sekitar 6% dari seluruh kasus kematian di dunia barat serta memperpendek usia harapan hidup rata-rata sebanyak 9 tahun. Kemudian biaya finansial yang terkait dengan obesitas diperkirakan mencangkup 2 hingga 8% dari anggaran layanan kesehatan di negara barat serta merupakan pengeluaran dana terbesar kedua setelah diabetes. Faktor yang mempengaruhi kontribusi pada asupan energi dan keluaran energi yang menyebabkan berat badan berlebih dan obesitas. Yang pertama yaitu pengaruh eksternal terhadap asupan energi, meliputi ketersediaan pangan, baik jumlah maupun sifat bahan makanan yang tersedia bagi jumlah penduduk di berbagai belahan dunia telah banyak berubah selama beberapa dekade terakhir. Nah, perubahan ini meliputi lebih banyak pilihan dengan banyaknya jenis makanan sehingga menimbulkan keinginan untuk makan. Kemudian makanan dijual sepanjang hari, serta metode pengawetan semakin canggih sehingga makanan selalu tersedia. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian keseimbangan energi. Terdapat mekanisme pengendalian fisiologis untuk mengatur baik asupan energi maupun keluaran energi. Nah, pada masyarakat modern, baik asupan maupun keluaran energi tergantung pada berbagai pengaruh eksternal. Pengaruh ini berinteraksi dengan mekanisme regulasi internal atau sebaliknya menekan mekanisme tersebut sehingga mempersulit upaya mempertahankan keseimbangan energi itu. Kemudian yang ketiga yaitu kuantitas dan kualitas makanan. Survei diet menunjukkan bahwa asupan energi di Inggris telah menurun sejak tahun 1970-an. Asupan ini yang tercatat seringkali lebih rendah daripada kondisi sebenarnya, sehingga suka dibandingkan dengan keluaran energi. Meskipun demikian, peningkatan insidensi obesitas mengisyaratkan bahwasanya asupan energi masih melebihi pengeluaran energi. Kemudian mengudap atau mengonsumsi kudapan dan mengemil. Terjadi perubahan kebiasaan dan makan secara teratur menjadi pola makan yang kurang terstruktur, yang lebih menyukai konsumsi kudapan, produk makanan siap saji atau cepat saji, dan
dan minuman ringan ketimbang makan sampai kenyang dengan selang waktu yang lebih panjang. Makanan yang dikonsumsi ini cenderung kaya akan lemak dan karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi serta kurang mengandung sumber karbohidrat yang lambat diserap dan kurang mengandung sumber karbohidrat yang lambat diserap dan kurang mikronutrien. Akibat kebiasaan ini, mekanisme pengendalian nafsu akan menjadi kurang efektif. Kemudian terdapat aspek psikologis yang meliputi kondisi mood dan mental, kepribadian, citra diri dan persepsi bentuk tubuh yang dipengaruhi oleh budaya, sikap terhadap makanan dalam konteks sosial, serta faktor eksternal seperti pengaruh sesama anggota kelompok, iklan, dan media. Kemudian terdapat pengaruh internal terhadap keluaran energi. Yang pertama yaitu meningkatnya mekanisasi. Kemajuan teknologi menyebabkan berkurangnya kebutuhan untuk menggunakan tenaga otot manusia dalam melaksanakan tugas manual yang memerlukan banyak energi. Kemudian ada aktivitas hiburan yang mana kecenderungan sekuler mengakibatkan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan hiburan aktif. Yang ketiga yaitu kerentanan individu. Tidak semua orang yang terkena pengaruh eksternal yang sama dalam hal asupan atau keluaran energi akan mengalami kenaikan pada berat badannya. Ada faktor keturunan, meskipun hal ini masih sukar dikuantifikasikan dan dipisahkan dari pengaruh lingkungan di dalam satu keluarga. Yang keempat yaitu genetika. Beberapa penyakit keturunan sangat jelas terkait dengan obesitas. Yang paling menonjol ini antara lain yaitu sindrom Prader-Willi dan sindrom Bardet-Biedl. Nah, pada sebagian besar kasus obesitas, peningkatan pesat dalam insidensi obesitas di dalam populasi yang stabil secara genetik mengisyaratkan bahwa faktor eksternal berperan lebih besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyebab genetik di balik kerentanan seorang terhadap obesitas yang kemudian muncul sebagai akibat dari perubahan eksternal. Kemudian yang kelima yaitu ada etnik atau suku bangsa. Ada perbedaan yang teramati di antara berbagai kelompok etnik dalam pola pertambahan berat badan, termasuk distribusi lemak tubuh yang tingkat adipositas pada nilai IMT yang sama. Kemudian yang keenam yaitu periode yang rentan. Penelitian dari berbagai bidang mengisyaratkan bahwa terdapat periode-periode pada siklus hidup saat kerentanan terhadap obesitas mungkin sedang diprogram atau ditingkatkan pada periode pertumbuhan pesat, termasuk kehamilan dan laktasi. Adapun dampak utama obesitas terhadap kesehatan, yang pertama yaitu penyakit kardiovaskular atau CVD. Secara keseluruhan diperkirakan bahwa pada subjek yang mengalami semua penyakit yang terkait dengan CVD, moralitas CVD meningkat 3 kali lipat persen dari variasi resiko CVD telah dikaitkan dengan resistensi insulin. Kemudian yang kedua yaitu hipertensi. Ada beberapa mekanisme yang diusulkan untuk menjelaskan eratnya korelasi antara obesitas dan hipertensi meliputi yang pertama, bertambahnya volume darah sebagai akibat peningkatan resistensi garam. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kadar hormon mempengaruhi regulasi tekanan darah. Kemudian yang ketiga yaitu tingginya asupan garam dan rendahnya tingkat kebugaran fisik mungkin ikut berperan di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada obesitas dan kanker. Pencegahan berat badan berlebih dianggap sebagai salah satu strategi untuk mencegah kanker. Akan tetapi tidak terdapat cukup bukti yang kuat untuk mendukung mekanisme timbulnya kanker sebagai akibat berat badan berlebih. Berikutnya adalah keterkaitan antara obesitas dan penyakit kardiovaskular atau cardiovascular disease or CVD. Obesitas merupakan faktor risiko utama CVD, dan data secara konsisten menunjukkan peningkatan insidensi penyakit seiring dengan meningkatnya IMT. Akan tetapi, obesitas juga merupakan faktor risiko bagi sejumlah kondisi lain yang terkait dengan CVD, seperti dislipidemia, diabetes mellitus tipe 2, atau resistensi insulin, serta hipertensi. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk memilah-milah risiko kesehatan menurut tiap-tiap jenis penyakit komorbid. Selain itu, kontribusi relatif dari masing-masing penyakit komorbid itu mungkin berbeda di antara tiap-tiap individu. Berikutnya adalah resistensi insulin sebagai kelainan metabolik utama. Resistensi insulin dan mungkin pola intoleransi glukosa atau diabetes tipe 2, dislipidemia, dan hipertensi merupakan akibat metabolik utama dari obesitas. Kemunculan beberapa penyakit ini secara bersamaan merupakan ciri-ciri sindrom metabolik atau biasa dikenal dengan sindrom resistensi insulin
atau sindrom X. Umumnya, sindrom ini prodromik terhadap diabetes mellitus tipe 2. Kriteria yang disepakati untuk diagnosis sindrom metabolik ini adalah untuk orang Eropa, obesitas sentral dengan lingkar pinggang di atas nilai ambang batas untuk pria 94 cm dan wanita 80 cm. Selanjutnya adalah cara-cara untuk mencegah berat badan berlebih dan obesitas. Mencegah seseorang dengan berat badan berlebih menjadi obesitas seharusnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih efektif ketimbang mengatasi obesitas yang sudah terlanjur terjadi yang memerlukan penurunan berat badan yang lebih banyak. Akan tetapi, pada kondisi berat badan berlebih yang ringan, mungkin tidak ada motivasi untuk segera menurunkan berat badan. Obesitas memiliki etiologi yang bersifat multifaktorial yang harus ditangani pada beberapa tingkat. Dijelaskan pada tabel yang sudah ada di PPT, silakan dibaca. Walaupun hal-hal yang perlu dilaksanakan telah diketahui dengan jelas, berbagai pendekatan itu belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Alasannya antara lain yang pertama, kurangnya sumber daya untuk penanganan pada tingkat individu. Kedua, pemantauan efektivitas yang tidak adekuat. Yang ketiga, kurang ketatnya pengawasan untuk memicu usaha-usaha mengatasi kenaikan berat badan sedini mungkin. Dan yang terakhir yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah kriteria tentang diet yang aman untuk menurunkan berat badan. Kriteria untuk regimen pelangsing yang terpercaya dan aman dari segi gizi adalah regimen pelangsing harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya yaitu yang pertama, gizi seimbang, yang kedua, valid secara biologis atau didukung fakta biologis, yang ketiga aman, yang keempat realistis, yang kelima fleksibel, yang keenam dapat bertahan lama, dan yang terakhir aktivitas fisik. Berikutnya adalah tipe diet pelangsing. Berbagai pendekatan digunakan oleh industri pelangsingan dari metode yang aman dan berlandaskan prinsip yang baik sampai metode yang dapat dipandang sebagai beresiko, membahayakan, atau setidaknya menyesatkan. Setelah berat badan turun, masalah utama yang muncul yaitu mempertahankan berat badan. Berat badan mungkin kembali naik secara bertahap sehingga diperlukan diet yang lebih lanjut. Hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, perencanaan pola makan yang sehat dan rasional dengan mengurangi konsumsi energi. Sejumlah organisasi pelangsing memiliki perencanaan diet yang seimbang dan menggunakan sistem seperti poin atau penukar yang mungkin peserta itu menyesuaikan asupan mereka berdasarkan kuota energi yang ditargetkan. Yang kedua, yaitu diet yang mempertahankan rasa kenyang. Cara paling pasti untuk mengurangi konsumsi energi adalah mengurangi makanan. Tetapi, agar cara ini dapat diterapkan, rasa kenyang harus dipertahankan. Hal ini dapat dicapai dengan yaitu meningkatkan asupan makanan nabati dan mengkonsumsi makanan berindeks glikemin. Yang ketiga adalah diet yang menyesuaikan kandungan makronutrien, yaitu diet rendah lemak, diet rendah karbohidrat, yang efek utamanya ialah membatasi asupan makanan total. Yang keempat, diet yang mengisi sistem pencernaan terlebih dahulu sebelum makan. Contoh pola makan yang disarankan ialah mengkonsumsi buah sebelum makan untuk menyediakan enzim atau mengkonsumsi buah grapefruit untuk menghilangkan lemak. Pada kedua kasus ini, pengisian saluran cerna sebelum makan dapat mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi pada waktu makan. Minum air sebelum makan untuk menurunkan berat badan dapat menimbulkan perasaan kenyang saat makan. Akan tetapi, air cepat diabsorb dari lambung sehingga efeknya hanya sebentar. Yang kelima, yaitu diet yang menghindari makanan yang dianggap memicu reaksi alergi. Diet ini mengklaim bahwa berat badan berlebih disebabkan oleh reaksi alergi tubuh terhadap komponen makanan yang tidak cocok, termasuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang tidak cocok dengan golongan darah atau muatan listriknya. Keduanya berfokus pada eliminasi seluruh kelompok makanan, bahaya dari segi gizi, dan tidak memiliki dasar saintifik.
Yang keenam yaitu diet memerlukan suplemen. Terdapat beraneka ragam diet semacam ini yang dapat dilaporkan meningkatkan energi, menghilangkan racun, memperbaiki aktivitas seluler, dan lain-lain. Kecuali jika ada alasan medis yang jelas atas buruknya fungsi pencernaan atau absorpsi, diet ini tidak akan mampu menurunkan berat badan. Yang ketujuh, mengkonsumsi hanya satu jenis makanan saja. Sifat monoton dan bosanan dari diet ini akan membatasi asupan dan konsumen tidak akan belajar apapun mengenai diet sehat seimbang untuk mengontrol berat badannya di masa mendatang. Juga terdapat resiko defisiensi yang serius. Yang kedelapan yaitu puasa atau tidak makan. Ini mungkin dipandang sebagai cara termudah untuk menurunkan berat badan, tetapi tidak akan bertahan lama dan dapat menyebabkan ketidakteraturan asupan makanan dan akibatnya berisiko defisiensi gizi, resiko dehidrasi dalam jangka pendek serta gangguan makan dalam jangka panjang juga mungkin bisa terjadi. Yang terakhir adalah penyebab munculnya kondisi berat badan yang kurang. Yang pertama adanya penurunan asupan energi. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya ketersediaan pangan, ketidakmampuan untuk makan karena sakit, dan atau setelah mengalami cedera maupun trauma. Bisa juga adanya pembatasan makan yang dikehendaki atau dilakukan secara sengaja baik untuk jangka pendek atau menurunkan berat badan jangka panjang terkait dengan jenis gangguan makanan tertentu, atau bisa juga sebagai pernyataan politik misalnya dengan cara mogok makan. Penyebab peningkatan pengeluaran energi juga meliputi yaitu kerja manual atau fisik yang berat, peningkatan kebutuhan untuk pertumbuhan, demam, infeksi, atau respon pasca trauma. Selanjutnya bisa disebabkan oleh kelaparan. Ini merupakan situasi yang paling sulit karena asupan energi turun mencapai 0. Ketika tidak ada makanan yang dimakan, tubuh harusnya beradaptasi untuk menggunakan cadangan energi yang memungkinkan penghematan dalam pengeluaran energi. Sejumlah respon saraf dan hormonal ikut terlibat antara lain menurunnya aktivitas sistem saraf simpatis, menurunnya kadar hormon tiroid aktif, menurunnya kadar insulin, aktivitas leptin yang mengatur respon penghematan energi, dan yang terakhir disebabkan oleh defisit energi kronik. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.